أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat berkaitan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Selesai kita membahas pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu tentang permasalahan tajhizul janazah, tentang penyelenggaraan jenazah. Selesai kita membahas dari yang pertama Bapak Ibu tentang cara memandikan jenazah, dan sudah kita bahas secara rinci mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian hukum memandikan dengan air panas, kemudian dicampurkan dengan jeruk dan air asam dan sebagainya. Sudah kita tuntaskan Bapak Ibu. Kemudian selesai kita membahas yang ketiga, yaitu tentang mengkafani jenazah. Sudah kita tuntaskan dengan detail bagaimana lapisan kafannya, kemudian bolehkah wanita dipakaikan gamisnya dan sebagainya. Sudah kita tuntaskan Bapak Ibu. Masuk kita tahapan berikutnya, yaitu tentang menyolatkan jenazah. Ini akan kita kaji Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang salatul jenazah, menyolatkan jenazah. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang menyolatkan jenazah. Jadi kita bagi dua Bapak Ibu. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang mau menyolatkan jenazah. Kemudian yang kedua, keutamaan bagi jenazah yang disolatkan. Ada dua perbedaan. Yang pertama, keuntungan bagi yang menyolatkan, dan yang kedua, keuntungan bagi yang disolatkan. Yang pertama, keuntungan bagi yang menyolatkan Bapak Ibu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang ketika dia melihat jenazah, man syahidal janazah, barang siapa yang melihat jenazah seseorang, biasanya kan di musaji ketika akan disolatkan itu kan diletak di musaji dulu. Kemudian ketika masuk musaji, cari ada jenazah, entah itu di samping atau di mungku diletak. Yang penting syahidal janazah, dia melihat ada jenazah. Kemudian wa yusalli alaih, kemudian disolatkan jenazah tersebut, kana lahu qiratun, dia mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Jadi orang boleh Bapak Ibu, siapa yang mencari ada jenazah kakek musaji tampil solat, kemudian dia solatkan jenazah tersebut, ikut dia solatkan, falahu qiratun, dia mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Kemudian sahabat bertanya, mal qirat ya Rasulullah? 1 qirat apa? Kemudian Nabi mengatakan, mislu jabal Uhud, sebesar 1 gunung Uhud. Jadi itu gambar Bapak Ibu. Bayangkan keutamaan ketika kita menyolatkan jenazah. Kita jadi ada jenazah, kemudian kita solatkan jenazah tersebut, maka pahalanya adalah sebesar 1 qirat, yaitu mislu jabal Uhud, sebesar 1 gunung Uhud. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, kalau kita cari, kita takalkan Uhud itu berapa. Jadi gunung Uhud itu Bapak Ibu, bagi yang pernah ke Makkah, Madinah, kan ada biasanya ziarah ke Jabal Uhud, di situ ada makam para syuhada Uhud. Kemudian ketika kita cari di situ kan ada monumen tertulis di sini. Gunung Uhud itu dari ujung kaki ke ujung kaki Bapak Ibu, dari ujung ke ujung itu lebih kurang panjang Gunung Uhud itu 7 kilo. Dari ujung ke ujung itu 7 kilo. Sedangkan tingginya Gunung Uhud itu tingginya lebih kurang 450 meteran lebih kurang. Jadi panjang dari ujung kaki ke ujung kaki 7 kilo. Kemudian dari bawah kaki hampir 50 meter. Itu ukuran fisik dari Gunung Uhud. Ustaz, kok Nabi nak mencontohkan Gunung Everest? Yang paling kadang itu kan Gunung Everest di dunia, Gunung Himalaya.
yang di Nepal, India. Apakah itu yang dicontohkan Nabi? Ya karena yang relate, yang faham dengan gunung bentuk itu ya penghuni di Makkah, Madinah. Ini nampak gunung Uhud bisa ditakarkan Nabi. Kalau Nabi mengatakan satu kilat itu sebesar gunung Himalaya, tentu para sahabat waktu itu tidak tahu Himalaya itu yang mana. Nah, jadi makanya yang dicontohkan itu gunung Uhud, karena Uhud itu yang paling besar di kota Makkah, Madinah. Makanya itu dicontohkan Nabi. Tapi ini Bapak Ibu, tunggu dulu, kita mengaji tafsir hadis dulu. Kalau ibu bapak mengkaji hadis atau ayat Al-Quran, ada ukuran-ukuran timbangan amal di dalamnya, tidak persis sebanyak itu. Jadi itu hitung. Gunung Uhud panjang 3 kilo, tinggi hampir 50 meter. Berarti kalau kita solatkan jenazah, berarti balik amal awak segitu. Indah. Itu cuma formalitas, cuma gambaran secara umum bahwa menyolatkan jenazah itu gadang pahalanya gede. Tak perlu kita tahu Uhud berarti ibadahnya pahala segala tindak. Itu hanya formalitas bahwa tanda yang diberikan Nabi. Intinya kalau ada kita nampak jenazah, satu kita solatkan jenazah, pahalanya gadang. Itu inti yang ingin disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat Bapak Ibu, dan cukup di situ saja. Nabi melanjutkan, barang siapa yang melihat jenazah, kemudian satunya solatkan jenazah tersebut, dan satunya pada kali yang kubur mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Amulah dia. Kalau tadi kan sekedar menyolatkan, dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kalau kita mencari jenazah, kita solatkan, tapi tidak selesai sampai menyolatkan saja. Kita hadir ke tempat pemakamannya. Kita menyaksikan, mendoakan ketikanya di dalam liang kuburnya. Maka pahalanya kata Nabi, mislul jabalainil azimain, sebesar 2 gunung Uhud. Betul. Jadi kalau kita solatkan saja sebesar 1 gunung Uhud. Kalau kita satu mengantarkan kalian kubur, 2 gunung Uhud pahala kebaikan yang kita dapat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya berlomba-lombalah Bapak Ibu. Kalau ada tetangga kita meninggal, kita dapat informasi dari Musadi, dimakamkan jam sekian, kemudian masyarakat berkumpul jam sekian, datang awak ke sini ramaikan. Karena ingat Bapak Ibu, al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kini kita rajin hadir ke tampik menyolatkan jenazah jamaah masyarakat sekitar rumah awak, tetangga kita yang meninggal rajin kita menyolatkan, ada yang meninggal solatkan, ada yang meninggal solatkan, kita hantarkan ke kalian kubur. Kalau ketika kita duit, kita melayani orang yang meninggal di sekitar awak luar biasa seluruh itu, bisa ketika awak meninggal, ramai orang yang akan menyolatkan dan mengantarkan kita ke tempat peristirahatan kita. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan pernah. Makanya kalau baca kat dia orang, carilah mati yang disolatkan dan disolatkan. Jangan boleh. Yang rugi bukan ini awak yang rugi. Karena kalau kita tidak menyolatkan ini, tidak dapat kita pahala sebesar gunung Uhud tadi. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keutamaan bagi orang yang dimandikan atau yang disolatkan jenazahnya, keutamaannya. Kalau tadi kan bagi orang yang menyolatkan, ini bagi jenazah yang disolatkan. Nabi mengatakan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim atau muslimah, atau ma min janazatin, tidaklah seorang jenazah, yusalli alaihi arba'una nafara, disolatkan oleh 40 orang. Dalam riwayat yang lain 100 orang. Aku ulang kalian. Tidaklah seorang jenazah, ma min janazatin, tidaklah seorang jenazah. Itu dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu. Yusalli alaihi arba'una nafara, disolatkan oleh 40 orang. Dalam riwayat yang lain 100 nafara, 100 orang. Kalau orang yang meninggal disolatkan 40 orang, 100 orang, maka semua doa orang-orang yang menyolatkan tadi sampai kepada jenazah. Kan ada doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Setiap doa orang yang menyolatkan tadi sampai kepada jenazah. Makanya semakin banyak yang menyolatkan, semakin besar kebaikan yang didapatkan oleh jenazah.
Bayangkan Bapak Ibu, makanya kalau kini kita rajin menyolatkan jenazah, meninggal besok banyak orang yang menyolatkan jenazah Allah. Kemudian dalam hadis berikutnya masih ada sahih Bapak Ibu, kata Nabi, tidaklah seorang jenazah disolatkan oleh satu sufuf, 3 saf. Jadi ikulah makanya ulama mengatakan kalau solat berjamaah itu panuhan saf di muka dulu, itu solat berjamaah boleh gini. Jadi kalau masih ada yang kosong di muka panuhan, di ujung masih ada kosong penuhkan, baru isi yang saf kedua. Kalau solat jenazah tidak, solat jenazah itu bukan didahulukan saf paling depan, tidak. Solat jenazah itu yang diutamakan itu kasratus sufuf, memperbanyak saf-saf. Jadi semakin banyak saf ke belakang, semakin rancak. Jadi kalau ada orang yang meninggal, disolatkan cuma 10 orang. Imam surang di muka, kemudian hampir di saf pertama, 3 saf kedua, 3 di saf ketiga. Jadi 3 saf minimal, maka fa'aujaba kata Nabi, maka dia wajib berhak mendapatkan syurga. Jadi semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah, semakin banyak keutamaan yang kita dapat. Makanya berbondong-bondonglah Bapak Ibu, ada yang meninggal datang kita solatkan jenazah tersebut. Menjanjikan hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang meninggal disolatkan oleh 3 saf fa'aujaba, maka dia berhak mendapatkan syurga. Jadi ingat Bapak Ibu, banyak keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang meninggal dan ramai yang menyolatkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal itu perintah Nabi apa? Cepat dikuburkan, jadi tunggu lama. Kadang ada prinsip anak-anak zaman kini Bapak Ibu, ada bapaknya meninggal, kecil anaknya nak, jangan dikuburkan dulu, tunggu kami dulu dari rantau. Akhirnya berjam-jam, bahkan berhari. Ada pernah kejadian di salah satu daerah, kita sebut daerahnya Bapak Ibu, jenazah itu meninggal sore, misalkan di sore. Kemudian di zuhur alun jadi mandian. Bayangkan, teraniaya jenazah itu. Ketika kita tanya ke masyarakat sekitar, rupanya permintaan dari anak bahwa jangan mandikan dulu, biar kami yang memandikan. Ikut perintah yang tidak harus diikuti Bapak Ibu. Karena perintah Nabi cepat dikuburkan. Bagaimana cepat dikuburkan? Kalau yang meninggal tersebut orang yang soleh, cepat dikuburkan, dia cepat mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang yang ahli maksiat, cepat dikuburkan, dia cepat pergi meninggalkan dunia. Itu perintah Nabi. Jadi tidak ada menunggu lama. Ketika dulu kuliah Bapak Ibu, kami kan dia selama waktu kuliah di Yaman dulu. Jadi kadang bukan hal yang asing. Kadang jam 2 jam 2 malam, tidak siang Pak, jam 2 malam. Kadang diumumkan sama pengurus musaji sampai daki kami tinggal. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, datang kamu saji. Ada masyarakat yang meninggal, kita solatkan sama-sama. Aku mahasiswa berbondong-bondong dari asrama datang menyolatkan. Masyarakat sekitar datang menyolatkan. Selesai disolatkan, kemudian langsung dikuburkan. Bila dikuburkan, tidak menunggu pagi Pak. Kalau disikokan ditunggu pagi baru dikuburkan. Kalau di Arab tunda, mandi jam 10-an, dikafani, disolatkan jam 2, langsung dikuburkan malam itu dulu. Jadi tidak menunggu lama. Itu yang di Arab yang dilakukan. Jadi ingat Bapak Ibu, memang perintah Nabi segerakan. Kalau kita terlambatkan dalam menguburkan jenazah, teraniaya jenazah tadi. Ustaz, tapi di anaknya tidak sempat menyolatkan jenazah orang tuanya. Kalau tidak ditunggu anaknya di rantau, tidak usah takut Bapak Ibu. Menyolatkan jenazah itu kan bisa di atas kuburan, di atas kubur. Bukan solat gaib tidak. Kalau solat gaib beda. Solat di atas kuburan boleh. Nabi pernah melakukan kepada tukang bersih Masjid Nabawi. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi pernah solat di atas kuburan. Kalau ketika itu ada salah satu tukang bersih cleaning service Masjid Nabawi lah. Beliau meninggal, kemudian meninggalnya malam. Langsung diselenggarakan jenazah wanita sahabat itu malam-malam. Nabi tidak dikabari karena takut mengganggu Nabi. Kemudian disuapnya ditanya Nabi, mana? Lah dikuburkan ya Rasulullah, beliau meninggal. Di mana kuburnya? Di sini. Langsung Nabi ke kubur beliau dan Nabi solat di atas kuburannya. Beliau punya solat di atas kuburan. Yang Nabi itu kan solat yang sujud. Kalau solat jenazah itu kan tagak saja. Baca mu solat di kuburan,
nanti kita bahas insyaallah Bapak Ibu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.